Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Hantavirus itu sebenarnya adalah virus dari binatang pengerat. Dia punya banyak strain, banyak galur. Jadi misalnya kayak manusia kan ada orang putih, orang mongoloid, orang hitam gitu kan. Jadi itu juga hantavirus juga sama. Misalnya saya kena, saya serumah sama kamu. Kamu kena nggak? Kenanya Andes nih? Enggak. Tidak. Dia itu hanya bisa kena orang yang kontak erat dan jangka panjang. Waktu itu ternyata kemarin Dokter Jaya ke Cina itu yang kasih komentar banyak juga, Dok. Apa? Kita salah katanya, tapi nggak tahu kita salah apa enggak. Tapi karena kita kan nggak belajar bahasa Cina, ya kan? Salah apa? Bahasanya katanya bahasa ini, ya karena kita nggak belajar. Dan kedua katanya ada yang traveler ya, bikin vlog bagus. Ya kita memang aspeknya nggak ngebahas masalah travelernya, tapi kita ngebahas aspek kesehatannya, Dok. Ya memang inilah biasanya, tapi kadang-kadang nggak apa-apa. Kita kombinasin aja mana-mana. Tapi kan masalahnya kan kemarin diceritain tuh ada pengalaman saya pribadi. Itu kan kadang-kadang ada subjektifnya juga kan. Dan ini kita kan ya lebih cenderung untuk bagaimana kehidupan di sana dari aspek kesehatan, bukannya yang saya lihat, gitu. Kadang-kadang ya mungkin sih, ya ada juga yang kita nggak lihat sih barangkali. Ya, tapi nggak apa-apa, itu kan buat kita jadi memperkaya kita juga. Masukan-masukan dari yang nonton, oh ternyata banyak suhu. Nah termasuk ini, Dok, ada yang minta ngebahas hantavirus. Hantavirus, saya kalau hantavirus itu ngebayangin aja ada satu tokoh pengamat politik ya, pakai nama Hanta juga. Lupa tapi nama panjangnya siapa tuh? Hanta itu sebenarnya apa sih? Nama ada artinya nggak? Enggak, itu nama aja. Orang hantavirus itu saya kenalnya dari sejak tahun 80-an juga udah ada. Dia udah lama, itu virus sudah ratusan tahun. Jadi itu Hanta nggak ada arti, misalnya contohnya. Enggak. Jaya kan berarti kan bagus, hebat, ngetop gitu ya. Tapi banyak juga toko besi, toko bangunan namanya Jaya gitu. Enggak, hantavirus itu virus lama sebenarnya. Cuman selama ini kalau orang yang belajar virus itu memang udah dibelajari, tapi kalau di kedokteran cuma di ngomongin sepintas karena itu jarang penyakitnya, Franky. Sangat jarang. Jadi nggak populer, nggak pernah populer dulu. Nggak populer, satu. Yang kedua itu penyakitnya itu umum di kalangan rodensia. Apa tuh? Tikus. Tikus, rodensia. Marmut, apa yang begitu-begituan. Jadi bukan orang. Paling gede nih yang hantavirus itu kenanya pada kancil. Nah, itu ada gini, ada beberapa tuh orang bilang itu, dia bilang kan namanya mouse deer. Orang bilang itu rusa tikus. Bukan rusa tikus, mouse deer itu artinya itu kancil. Jadi seperti kayak rusa tapi kecil tuh, mouse deer namanya. Itu di kancil ada. Jadi paling gede itu kancil, tapi yang paling banyak di pengerat, binatang pengerat rodensia. Pengerat itu yang bahasanya kayak tikus, ke marmut, apa kayak gitu-gitu loh. Jadi pengerat ya, Dok ya? Iya. Jadi ini virus ini bukan barang baru nih. Bukan barang baru, tetapi lebih banyak kena pada pengerat. Jadi kalau dokter hewan itu udah pasti mereka belajar. Nah, tetapi karena manusia itu lama-lama tuh ya kita deketan lah sama tikus, Franky. Sekarang saya mau nanya, kalau misalnya kita survei nih 10 rumah, kira-kira yang ada tikusnya itu berapa rumah, Franky? 11, Dok. Enggak, itu banyak. Jadi kan apa? Tikus itu udah saudaraan sama kita. Kan makanya kan di filmnya itu apa, Tom and Jerry. Itu kan di setiap rumah tuh ada pintunya kan, yang itu. Nah, itu pasti ada tikusnya. Dan tikus itu yang hebat luar biasa kan, dia beranaknya lumayan banyak. Jadi pasti ada tikus. Banyak dan siklusnya cepat. Dan masalahnya cuma satu, tikusnya itu berkembang biak apa enggak di rumah kita? Iya dong. Kan ada rumah yang tikusnya tuh nggak betah.
Karena kenapa? Nggak ada makanan. Hmm. Tikus itu kan nyari makanan. Hmm. Nah, pada saat rumah kita jorok, ada makanan tercecer di mana-mana, ada bungkus makanan gitu, jadi nggak pernah dibuang ke tempat sampah di luar. Udah pasti tikusnya ada. Tapi mendingan kita kasih makan, Dok, tikusnya, Dok. Daripada Serius. Kalau dia nggak ada makanan, ngerusak. Kabel digigitin, enggak. barang-barang lain digigitin. Jangan begitu, ada caranya, Frank. Gimana? Sebar makanan di luar, dia keluar. Masuk ke rumah tetangga. Rumah kita bebas. Tapi ada beberapa metode itu yang konvensional, tradisional itu mengusir tikus. Apa? Taruh jangkrik, taruh soang, piara kucing. Yang ketiga nggak nih? Ya, makanya kucingnya yang bener. Kucingnya takut sama tikus. Gede-gede sekarang tikus itu, dan kucingnya kecil-kecil. Udah gitu kucingnya nggak makan bekas sisa makanan orang, repot kan? Nah yang ketiga nggak karena dia tidak terlatih lagi. Kalau kucing dulu ada tikus dia begigit, didiemin. Begitu tikusnya lari dikejar, digigit lagi, dimainin begitu. Jadi ya seperti sebenarnya kalau yang benar-benar itu seperti kayak film Tom and Jerry. Dua-duanya ada di dalam rumah, tapi dua-dua itu saling kejar-kejaran, tetapi selalu yang menang tikusnya, Franky. Nah itu hebatnya kan, Tom dan Jerry kan selalu tikus yang menang. Dan tikusnya itu bisa ngebohongin si kucingnya sampai kucingnya akhirnya berantem sama anjing. Spike. Oke, Dok. Jadi si Hanta ini itu bukan barang baru kayak coronavirus kemarin, Dok ya. Coronavirus kan virus baru ini, Dok. Ya baru. Kalau hantavirus itu virus yang ada di rodensia. Nah, masalahnya dia menular sesama tikus. Menular sesama tikus. Tadinya begitu. Iya, Bang, dari dulu juga begitu. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Nah, kadang-kadang karena orang suka rumahnya jorok, banyak tikus segala macam, kadang-kadang bisa nular ke manusia. Tapi kalau nular ke manusia, ya udah stop. Dia tidak, jarang-jarang itu dia menular ke orang lain. Jadi, nih, biasanya tikus sama tikus tuh. Iya. Udahlah, istilah kita nggak mau tahu. Tapi begitu si tikus ini bawa ke manusia, itu namanya zoonosis ya. Penyakit yang dari binatang ke manusia. Nah, si orang ini nggak bisa nularin ke orang lain. Mestinya enggak. Enggak. Dan kalau bisa menular pun cuma ada satu strain. Strain itu galur ya. Strain itu jadi ada satu strain namanya strain Andes. Nah, strain Andes itu bisa nular manusia ke manusia. Nah, selama itu manusia ke manusia itu tidak nular, orang nggak takut sama itu, Franky. Nah, kalau misalnya ada orang kena hantavirus, ya itu ya biasa aja lah. Artinya lu nya aja yang jorok gitu bergaul sama tikus. Ya, iya, kesimpulan saya tadi baru saya mau pikir gitu. Berarti selama ini orang-orang yang kena hantavirus nih, lingkungannya nggak bersih. Lingkungan tidak bersih, punya ruang kotor, ruang berantakan, sisa-sisa makanan banyak, ada gudang. Yang lebih konyol lagi kan di pertama populernya nih di kapal pesiar, Dok. Nah, bukan populer, justru kemarin itu ributnya karena di kapal pesiar ada. Padahal dipopulerin. Nah, sekarang pertanyaannya, sebenarnya di kapal pesiar itu sebenarnya mestinya ada tikus nggak? Harusnya nggak boleh. Kenapa? Ya mau lari kemana tuh tikus ada di situ? Oh bukan. Pasti berkembang biak di situ doang. Di doang. dalam kapal pesiar itu pasti ada makanan di dalam gudang di bawah. Di dok di bawah. Ya. Tapi tahu nggak mereka ada caranya supaya tikus-tikus pada mati? Di ozonisasi. Bukan ozon mahal amat. Kan keren, Dok. Pakai sianida, Franky. HCN. Itu namanya pengasapan. Jadi di bagian makanan itu dicemprotin gas sianida, udah ditutup. Itu segala macam, ada kecoa, ada tikus segala macam, mestinya mati lagi. Artinya itu kapal nggak rutin dibersihin tuh. Belum tentu. Nah, makanya jangan ambil kesimpulan begitu. Terus kalau nggak gitu? Nah, jadi ceritanya kemarin itu bulan April ya, itu terjadi satu kejadian. Ada satu kapal pesiar namanya MV Hondius, itu kapal Belanda, kapal pesiar Belanda. Dia bikin perjalanan dari Argentina ke Pulau Canary, Canary Island. Nah, itu perjalanan 33 hari. 33 hari, itu kapal pesiar mewah. Yang datang itu orang dari 28 negara. Penumpangnya 150 termasuk sama awak.
Kecil ya berarti ya? 150 mah banyak lah, Franky. Itu kan kapal pesiar mewah. Ya. Artinya kamar-kamarnya juga gede-gede lah. Oh, ini berarti VIP nih. Ya. Karena kalau kapal pesiar yang kita berangkatin dari Singapura itu Oh, itu kecil, Franky. gede. Enggak, maksudnya relatif kecil dibandingin ini. Ini itu kapal pesiar mewah, Franky. Iya, artinya yang ini kan pengunjungnya kan super VIP kali ini dong. Iya. Kalau yang di Singapura itu kayak apa, Virgo ataupun apa ya, itu kan hotel bintang 5 berjalan tuh. Tapi kelasnya banyak kan. Ya, dan itu cuma harian, Franky. Maksudnya seminggu Ya, lah, seminggu. paling lah seminggu. Minggu, 2 minggu. Kalau itu 33 hari, Franky. Enak deh tuh. Nah, itu jadi artinya memang sepanjang perjalanan. Jadi kalau orang kadang-kadang suka bilang, wah, gue mau ikut kapal pesiar, mau menikmati. Saya cuma bilang, lo mau kemana nih? Ke sini ini. Oke, kapal pesiar tahu nggak apa bedanya dengan kalau kita piknik? Kapal pesiar yang dinikmati itu perjalanannya, bukan tujuan. Jadi tujuan kemana tuh nggak penting, Franky. Orang ikut kapal pesiar biasanya untuk main judi, Franky. Iya. Main judi sama hiburan. Di situ ada kabaret, ada apa segala macam gitu. Makan bebas, apa segala kayak gitu-gitu loh. Untuk nikmati perjalanan. Kalau udah sampai di tujuan paling beberapa jam doang, ya balik lagi, jalan lagi gitu loh. Masuk lagi ke kapal. Jadi artinya memang di situ nikmati perjalanan. Di situ ada kolam berenang. Setahu saya kan udah pernah kan yang begituan tuh. Kemudian hotel, restorannya tuh 24 jam buka, restoran segala macam restoran, ada macam-macam restoran gitu. Jadi memang untuk dinikmati perjalanannya. Terus, gitu loh. Begitu udah masuk ke internasional, lautan internasional, buka meja judi. Enggak, itu memang tujuannya buat judi, Franky. Karena itu kan bebas dari undang-undang, bebas dari hukum kan. Ini pajak juga. Ya. Kan ada beberapa negara yang bolehin judi. Nah, kan kalau di Indonesia tidak bebas judi. Tapi kalau ikut kapal pesiar, wah bebas kita. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang dok, jadi si virus itu. Nah, masalahnya begini. Itu kan mestinya bersih. Nah, terus tiba-tiba ada satu orang itu yang sakit. Sakit, meninggal. Nggak lama kemudian, suaminya meninggal. Kemudian berturut-turut tuh ada 7 orang terinfeksi. Dan itu kita yakini bukan menular sesama orang tuh ya? Enggak, bukan Dari belum tempat. begitu. Masalahnya selama ini kalau di diagnosis hantavirus pasti dari tikus. Masalahnya di kapal itu tidak ada tikus. Nah loh. Nah artinya yang orang ketularan 2 orangnya suami istri ini pasti dapatnya itu di luar. Karena kenapa? Ternyata tuh hantavirus itu kalau kena ke orang 1 minggu sampai 8 minggu itu baru keluar gejala. Wih. Nah dia keluar gejala itu kira-kira seminggu pertama setelah dia naik kapal. Nah artinya kan sebenarnya dia dapatnya bukan di situ, di luar kapal. Sebelumnya udah kena, tapi baru keluar gejalanya di situ. Tetapi masalahnya dari 7 itu yang meninggal 3, Franky. Berarti fatality-nya lumayan gede. 40%. Itu gejalanya apa dok? Nah nanti dulu. Nah coba orang bilang dari mana? Tapi masalahnya kemudian kan 2 orang ini dicurigai. Kemudian ada beberapa orang menunjukkan gejala yang sama. Diperiksa lah, ternyata 7 positif. Ya dari 7 positif, yang 3 mati, meninggal. Akhirnya kan masalahnya kan kalau 2 yang dicurigai dia kemudian jadi 7, berarti kan penularan orang ke orang. Ya. Nah itulah yang sebenarnya itu bikin heboh. Masalahnya orang ke orang itu yang di kapal itu 150. Berasal dari 28 negara. Plus ABK kali ya. Ya. Nah sekarang artinya apa? Kalau mereka ketularan, bisa aja setelah itu mereka pulang ke negara masing-masing dan itu akan jadi wabah, Franky. Itu yang nggak orang mau ya. Nah orang itu takutnya bahwa ini ada penyakit tikus tetapi sudah menular orang ke orang dan mereka berasal dari berbagai negara. Makanya nanti kalau mereka masuk ke negara jadi COVID kedua. Itu loh sebenarnya yang ditakutin orang. Kemudian itu jadi isu. Nah kalau di sini pembahasannya isunya bilang nanti itu adalah COVID kedua, nanti ada pandemi. Terus udah gitu orang mulai disambung-sambungin. Orang kan suka nyambung-nyambungin tuh. Tidak ada vaksinnya. Di Amerika orang lagi sedang berusaha bikin vaksin hantavirus untuk mencegah itu. Nanti akhirnya jadi jualan vaksin. Jualan lagi. Seperti kayak COVID. Nah jadi kemudian orang mulai disambung-sambungin lagi. Kan ada beberapa orang bilang, wah itu teori konspirasi.
sengaja disebarkan seperti kayak COVID kemarin disebarkan untuk jualan vaksin, gitu loh. Dan mereka tuh sudah pengalaman pahit bahwa kita pernah COVID sampai seluruh dunia jadi heboh semua. Nah, jadi sebenarnya soal hantavirus itu menjadi booming itu karena satu, dari penyakit pada hewan ke manusia mestinya stop. Tapi ini sudah menular manusia ke manusia. Yang kedua, yang ada di kapal itu berasal dari berbagai macam negara. Jadi dari situ bisa nyebar ke mana-mana, Pak. Nah, ini kan akan ada dua timbul pertanyaan nih, Dok. Apakah yang pertama tuh virusnya sudah bermutasi sehingga bisa untuk dari orang ke orang, satu. Nah, itu salah ya, satunya. okay. Yang kedua nih, Dok. Jangan-jangan yang dari negara lain juga udah bawa dari negaranya lagi. Enggak, nah itulah sebabnya sekarang kita ngomong ini si hantavirus. Hantavirus itu sebenarnya adalah virus dari binatang pengerat. Dia punya banyak strain, banyak galur. Jadi misalnya kayak manusia kan ada orang putih, orang mongoloid, orang hitam gitu kan. Jadi itu juga hantavirus juga sama. Kita tuh punya hantavirus macam-macam strain. Strain yang bisa nular manusia ke manusia itu adalah Andes. Strain Andes, namanya Andes itu kan pegunungan di Amerika kan? Ya. Andes strain Andes atau galur Andes. Nah, yang kemarin itu yang di kapal itu yang Andes Frankie. Yang artinya yang bisa nular manusia ke manusia, jadi potensi untuk menjadi wabah. Gitu loh. Jadi kalau yang lain tuh nggak bisa nular ke manusia karena ke orangnya udah selesai. Nah, dokter, ini dapat informasi nggak? Ternyata di Jakarta ada yang udah kesuspek, ada yang udah kena katanya. Nggak, bukan. Ini gimana nih? Nanti dulu. Belum. Oh, belum apa? Strain banyak. Strain banyak. Hantavirus itu banyak strainnya. Strain Andes itu dari Amerika. Nah, orang kemudian nyari sebenarnya ini pernah bikin orang mati nggak, meninggal nggak? Nah, ini ditakutkan kemarin tuh karena yang kematiannya kalau sampai kena manusia, kematiannya 38 sampai 70%, Bangki. 38 sampai 60% atau 70%. Nah, yang di kapal itu 40%. Jadi artinya kalau kena orang yang meninggal tuh banyak. Nah, kebayang nggak virus yang paling ganas aja di Indonesia itu adalah DBD, demam berdarah, DHF. DHF itu paling 20%, 29%, 26%. Ini 40%. COVID kemarin yang meninggal nggak banyak, paling 10% nggak sampai. Jadi yang 7 orang kemarin di kapal nih, Dok, walaupun dia isoman, tetap tiga meninggal. Jadi artinya memang angkanya tuh di Amerika. Sekarang pertanyaan begini, kalau gitu kan berasal dari Amerika. Amerika banyak gak sih? Kita kucilin aja Amerikanya. Dari tahun 1993 sampai 2023 itu jadi salangnya 34 tahun. Yang kena gituan itu 500 lebih. Kecil dong kalau kita lihat nah, dari itu dia sebenarnya kecil, tetapi angka kematiannya tinggi. Di sana itu angka kematian 38% sampai 60%. Berarti sekitar 200 orang kan meninggal. Gitu. Terus sudah angka kematiannya. Di Cina ada banyak ribuan lagi. Tapi ribuan dari 1,4 miliar. Ya. Nah, artinya di Cina. Nah, sekarang masalahnya Indonesia. Bisa nggak Indonesia kena? Dan ternyata kalau di kalangan dokter hewan itu hantavirus sih cuma banyak. Tapi manusia yang pernah kena hantavirus dari dulu sampai sekarang ada 23 orang. Sejak tahun? Dari tahun 90-an ke sini. Jadi banyak lah. Setelah diukur ada 23 orang. Nah, 23 semuanya selamat semua. Hah? Selamat semua. Nggak ada nama lain? Nggak. Semua sih selamat. Enggak, tapi karena ternyata itu memang bukan yang Andes. Berhasil selamat semua, Dok, ya. Ringan, gejalanya ringan kemudian selamat. Jadi artinya apakah di Indonesia memungkinkan? Enggak, kecuali kalau yang Andes itu masuk ke Indonesia. Ya, artinya dia punya antivirus dari mana dulu nih? Gitu kan kira-kira, Dok, ya. Oke. Nah, sekarang begini, pernah nggak sih ada kejadian yang heboh begitu? Ada tahun 2025. Ada seorang aktor Amerika dari New Mexico. Namanya Hugh
Hah. Jen Hackman. Dia punya istri namanya Betsy Arakawa. Jepang. Nggak tahu, mungkin Itu? namanya nama Jepang, bisa aja nama Indian juga bisa. Tapi si istrinya itu ketularan. Waktu itu terdiagnosis hantavirus. Tapi hantavirusnya bukan yang Andes, galur strain yang lain, dan kemudian istrinya meninggal. Jadi itu pada waktu itu heboh karena dia istrinya artis. Itu 1 tahun sebelum, jadi 1 tahun sebelum kejadian ini. Jadi selain yang di Andes juga ada yang potensi untuk bikin orang meninggal juga kan dok berarti? Ya meninggal. Nah sekarang yang jadi masalah di Indonesia. Indonesia yang kena 23 itu, yang kena yaitu virusnya galurnya lain, strainnya strain dari Seoul, Korea. namanya Seof hantavirus. Jadi yang itu memang tidak mematikan lagi. Gara-gara K-pop berarti dok? Nggak tahu. Tapi itu galurnya. Nah sekarang begini, kalau kita lihat dari hantavirusnya, itu ada dua kelompok yang ternyata berbeda virusnya. Cuman 2 atau yang populer 2? Yang besar? Yang besar dan kena ke manusia. Oh, oke. Di Amerika biasanya menyerang manusia kenanya paru. Jadi persis kayak COVID. Peradang paru, pneumonia, sesak napas, meninggal. Kalau yang di Asia dan Eropa, hantavirusnya itu kenanya jadi gejalanya seperti demam berdarah. Jadi memang beda. Gejalanya beda. Jadi ada 2 tuh. Satu hantavirus yang bikin pneumonia, namanya HPS. Hantavirus pneumonia syndrome, bikin gejala di paru-paru. Satu lagi HFRS. HF itu adalah hemorrhagic fever. Hemorrhagic fever jadi demam berdarah kayak gitu, demam berdarah. R-nya itu renal syndrome, kena ke ginjal. Jadi di Asia dan Eropa kenanya ke ginjal, kalau yang di Amerika kenanya ke paru. Yang lebih bahaya? Yang paru itu yang 38 sampai 60% meninggal. Kalau yang di Asia itu yang meninggalnya itu cuma 5 sampai 15%. Jadi kita mengenali seseorang terdampak hantavirus nggak cuma 1 gejala, 2 gejala minimum nih dok ya. Maksimal ya gitu. Kita lihat dia sakitnya sakit mual. Nah yang jadi masalah kemarin yang di itu di kapal pesiar Hondius itu adalah yang strain pneumonia yang bahaya, yang 38 sampai 60%. Nah, cuman gara-gara di situnya ada banyak warga negara, mereka curiga jangan-jangan sebenarnya itu sengaja untuk disebarkan ke seluruh dunia lewat orang-orang di kapal itu untuk bikin wabah baru. Ini teori konspirasi ini dok ya. Wabah baru dan kemudian wabah itu dipakai sama perusahaan vaksin untuk bikin vaksin dan kemudian dia jualan vaksin. Gitu loh. Tapi kalau benar kayak gitu mah dijetakin aja tuh dok. Hah? Loh enggak, tapi boleh kamu bilang jahat. Tapi pada waktu COVID kemarin ingat nggak ada ituan Bill Gates? Apa? Ada video Bill Gates yang bilang bahwa dia memang mau melakukan depopulasi untuk memusnahkan sebagian besar orang. Itu kan viral pada waktu itu. Jadi Bill orang Gates ngomong begitu. Iya, ada videonya. Wah. Tapi kan kita juga kira tahu itu benar apa enggak. Tapi kan itu namanya teori konspirasi, Frankie. Kebenarannya gitu. Tapi kalau di sini tuh orang yang ngomong-ngomong teori konspirasi itu banyak, Frankie, dan orang-orang pintar. Yang ngomong wah kayak gitu loh. Ya, soal benar apa enggaknya kan walahu alam. Ya, tapi kalau sampai kejadian kayak gitu tuh orang tuh nggak tahu ya. Nggak takut sama neraka kali dok ya. Enggak gitu juga, Frankie. Nah, sekarang gini ya. Ada satu penelitian, ini penelitian epidemiologi ya. Biasanya gini, jadi ada satu penelitian yang mereka lakukan penelitian pada tikus. Karena kenapa tikus itu umurnya kan pendek. Ya. Kalau anjing kan 12 tahun. Tikus kan sama mungkin setahun atau beberapa tahun, saya nggak tahu ya. Tapi pendek. Nah, dengan mempelajari tikus itu kita bisa mensimulasi kira-kira manusia itu seperti apa. Kira-kira. Ya kan sekarang namanya dunia. Jadi ceritanya ini dibikin nih sepasang tikus. Sebentar dok. Saya barusan tikus katanya nggak bisa kentut ya? Nggak tahu sih, nggak pernah dengar. Nggak bisa kentut, nggak bisa sendawa katanya. Ya karena nggak ada yang jadi artis lagi. Oh, oke. Saya mau konfirmasi aja karena tadi
Saya Enggak, nonton. enggak, dia boleh ngomong gitu, tapi saya nggak tahu. Soalnya kalau cucu saya kalau dia dengar yang kentut, orang kentut gitu, katanya artis masa kentut gitu, gitu. Jadi kentut tuh kalau artis nggak boleh kentut tuh, Nah, gitu. oke dok, kita Di depan terusin. umum maksudnya. Kita terusin yang tadi dok. Nah, jadi ini dilakukan penelitian untuk simulasi sebenarnya apa dampaknya kalau overpopulasi di dalam satu ekosistem. Ini dibikin kandang besar dengan makanan banyak Si melimpah. tikus tadi nih ya. Dikasih sepasang. Kan tikus itu kan cepat beranaknya. Jadi dia satu tikus bisa beranak 5, 12, lama-lama dia banyak tikus masih bisa hidup makmur. Oke lah. Sampai sekali waktu tuh di overpopulasi udah terlalu banyak. Nah di situ tikus-tikus yang tadinya dia akur sama saudaranya itu mulai saling berantem, perang, gigit-gigitan, kadang-kadang gigit mati dimakan dan segala macam. Jadi populasinya banyak gitu. Dan kemudian karena dia udah mulai jadi kanibal begitu, kemudian merebak penyakit, pada mati banyak. Begitu pada mati populasinya merosot, dia berkembang biak lagi. Jadi ada siklus lagi bahwa manusia mungkin sedikit di dunia ini kan makanan tetap sama kan. Makin udah overpopulasi, manusia kemudian mulai saling makan satu sama lain, perang, apa segala macam, atau mungkin ada wabah, depopulasi, kemudian mulai berkembang lagi seperti itu. Jadi seperti siklus, makanya kemudian kan orang yang ahli epidemiologi bilang di manusia itu ada siklus namanya 100 tahun, 200 tahun sekali itu pasti ada wabah. Dan wabah itu selalu muncul, meluas ke seluruh dunia, banyak yang meninggal, dan kemudian tiba-tiba hilang sendiri itu. Nah itu kan kita udah berapa kali dulu, pes, flu Spanyol ya, pernah COVID yang kita itu, dan itu memang siklusnya memang seperti itu. Nah jadi mereka curigai itu sebenarnya itu ada yang dibuatan, ada yang alamiah. Yang di tikus itu alamiah, termasuk bencana alam. Iya. Bencana alam waktu kemarin tsunami kan sampai berapa juta? Iya. Berapa ratus juta? Ya banyak lah. 1.400 juta ya, saya lupa. Ribu ya? kali. Mungkin jutaan sih juga tetap. Totalnya jutaan kali ya. Soalnya ya kan, di Aceh aja ratusan ribu ya. Iya. Sama Thailand. Sama Sri Lanka. Banyak kan yang itu. Tapi begitu kan udah aman. Mereka mulai lagi berpopulasi kembali gitu, seperti itu. Kayak kemarin COVID itu kan tiba-tiba muncul di Wuhan. Meluas kemana-mana, terus tiba-tiba hilang sendiri lagi. Ya itu orang pelajari, oh ternyata memang seperti itu. Jadi kadang-kadang ada orang yang sengaja bikin depopulasi buatan, apa enggak? Nah itulah yang kemudian melahirkan teori konspirasi gitu loh. Dan ada orang yang mengambil keuntungan dari depopulasi tadi dok. Ya bisnisnya jalan. Ya contohnya kan vaksin itu kan orang curigai seperti itu kan. Ya sebenarnya sih kalau, tapi ya kita nggak tahu bener apa enggak. Kita nggak tahu, tapi yang jelas kan sebenarnya kan kalau saya ngedengerin ahli-ahli gitu ya, cukup isoman kan. Kan banyak yang orang terkena virus itu kan isoman selesai. Ya tapi pada waktu itu tuh dua-dua itu saling mempengaruhi orang. Nggak usah vaksin. Kan ada yang nggak usah vaksin, kita begininya, ya macam-macam lah. Tetapi whatever lah, tetapi kan masalah udah selesai. Nah ini ditakutkan hantavirus itu akan seperti itu karena tingkat kematiannya tinggi itu loh Pak Franky. Nah balik ke yang tadi di kapal Hondius tadi nih dok. Kan tadi saya punya 2 teori nih dok. Teori yang pertama, si virusnya sudah mutasi, bisa orang ke orang. Ternyata tidak. Dia sesuai dengan teori tadi bahwa yang kena di situ adalah yang tipe strain Andes yang mematikan itu. Nah itulah yang ditakutin. Kalau yang menular itu strain yang lainnya orang tidak takut. Artinya, karena tidak nular orang ke orang. Nah yang yang saya mau tahu nih dok, yang 7 ini berasal dari negara yang sama atau negara? Artinya di kapal yang sama. Di negara lain dia udah bawa gak si hantavirusnya dong? Enggak. Yang kena itu cuma 2 itu. Terus yang 7 jadi 7? Yang 7 itu diduga itu gara-gara penularan orang ke orang. Itu loh yang bikin orang takut. Karena penularan ke orang-orang ternyata strain itu.
Nah sekarang, Jadi artinya dari 2 orang itu menular ke 7, dari 7 itu yang 3 meninggal gitu loh. nah sekarang yang 7 ini udah sembuh Nah. apa belum ya? Nah sekarang masalahnya habis begitu, terus kemudian kayaknya gejalanya itu juga menular ke lebih banyak orang. Waktu kapal itu stop di Spanyol, pemerintah Spanyol bilang, be careful, lo nggak Udah turun. turun. 28 orang di karantina. Arti kalau di karantina tuh menunjukkan gejala. Sampai sekarang hasilnya seperti apa? Saya tidak ada update-nya sampai sekarang. Tapi artinya dia udah menular, jadi artinya itu menular orang ke orang. Nah itu yang ditakutin. Nah kemudian orang bilang kalau itu dibuat sama orang, bisa aja yang Andes itu juga disebarkan lewat jalur lain. Nah sekarang pertanyaannya yang 2 orang itu dari mana? Nah nggak tahu. Sebelum dia naik kapal, dia pernah jalan-jalan ke Argentina dan ke Chile. Masuk ke hutan-hutan gitu-gitu. Jadi emang orangnya senang piknik. Nah diduga dia dapat itu dari sana. Belum timbul gejala, masuk ke kapal, baru timbul gejala dan nulari orang. Karena di kapal itu tidak ada tikus, Di kapalnya sendiri nggak ada tikus. Nggak ada, jadi nggak mungkin. Jadi artinya dia dapat dari tempat lain. Nah dari itu yang dicurigai kan 2 orang itu kan. Nah 2 orang itu habis jalan-jalan di Chili dan Argentina, masuk-masuk hutan dan segala macam. Nah diduga dia tuh sudah membawa virus itu ke dalam, di dalam nulari orang yang 7 orang dan mungkin ke 28 orang mungkin. Ya akhirnya itu dicurigai semua ada. Tapi itu kan artinya kemudian alert nih berbagai macam negara. Pokoknya itu diyakinkan bahwa itu nggak ada ketularan karena itu sampai 8 minggu, Franky. Jadi kalau sejak kita kena 1 sampai 8 minggu baru timbul gejala. Nah ini dok, saya mau tanya. Tadi kan udah disebutin gejalanya. Belum. Gejalanya Belum tadi kan belum lengkap. Belum. Nah tapi sekalian nanti dibahas. Kan ada 2 macam. Nah, 2 macam, satu yang tipe paru-paru Amerika sama ginjal yang bisa nular-nular ke orang itu. Yang tipe paru itu biasanya gejalanya kayak orang gejala flu, makanya dia tidak khas. Demam, kemudian mual, muntah, sakit kepala, ya biasalah, badan pegel-pegel, gitu-gitu. Tiba-tiba setelah 1 minggu gejala seperti flu, tiba-tiba sesak napas. Sesak napas, kemudian rada pneumonia, nah meninggal. Nah itu yang begitu itu yang kemudian mereka meninggal itu. Nah kalau yang tipe ginjal hampir sama seperti itu. Jadi dia demam, sakit kepala berat, cuman di pinggangnya itu, di pinggang dan di punggung tuh rasanya sakit. Terus mukanya merah dan di kulitnya tuh ada bercak-bercak seperti kayak orang demam berdarah. Tiba-tiba orangnya lemas, ginjalnya rusak, cuci darah. Jadi kalau yang ke situ ujungnya persis seperti COVID, akhirnya kesesak napas, saturasi oksigen jelek, ya akhirnya masuknya ventilator. Kalau yang ini sebenarnya dari gejala awal tuh udah ketahuan. Gejala awalnya tuh ya batuk, pilek, panas, sakit kepala, ya ada mual, muntah dan segala macam. Tapi di pinggangnya itu biasanya juga sakit, di pinggang dan punggung, dan kemudian ada mukanya merah, di badannya tuh timbul bercak-bercak merah kayak demam berdarah begitu. Terus kemudian dia badannya lemas, tiba-tiba nggak bisa kencing dan segala macam sehingga harus cuci darah. Jadi bisa ginjalnya mati rusak. juga dong. Tidak bikin mati. Yang bikin mati kan Amerika doang. Bikin sengsara dong. Orangnya yang kena bisa timbul gejala itu. Kemungkinan meninggal 5-15%. Kalau yang tipe pneumonia itu 38. Yang baru itu sampai 60%, 38-60% atau 70%. Ini yang tadi saya mau tanyain dok, metode penyebarannya dok. Kan kalau si virus COVID udara, bisa airborne. Dan waktu itu dicurigai, ada kan biasa kan cari kambing hitamnya sih kelelawar. Iya. Kalau ini kan kambing hitamnya si tikus. Nah sekarang bagaimana si tikus itu bisa nulari ke orang? Ya. Si tikus yang ketularan hantavirus itu di liurnya, di kencingnya dan di beraknya ada virus itu. Jadi persis kayak apa, leptospirosis. Ya, nah seperti leptospirosis. Jadi cuman dia lebih parahnya adalah kalau kencingnya kering, beraknya kering,
dia bekas kencing situ, lionnya ada di situ. Kalau dia udah kering, kita bersih-bersih, udara dia bisa kehirup. Nggak mati tuh ya? Enggak. Udah kering begitu ya? Bisa kehirup. Jadi kehirup. Terus kadang-kadang kalau kita nggak sengaja pegang bekas cairan tubuh tadi, Iya. kita kelet hidung, mulut, kena. Kadang-kadang kita pegang pisang goreng, masuk, kena. Nah jadi orang yang bakal kena begitu adalah orang-orang yang berkontak dengan 3 barang tadi. Dan jorok, Dok. Wah kadang-kadang kita nggak bisa bilang jorok kan nih. Nah sekarang masalahnya begini, kamu misalnya punya di rumah tuh punya banyak barang lah, berantakan terus begitu ada tikus di situ. Oh. Kan Ada. dia mau kencing di mana, dia berak di mana kan kita nggak bisa atur. Kita beresin, kita sapu, kan Kesana sini udaranya, gitu ya. udaranya itu ada antivirus tuh Frankie. Nyata. Kita vakum, Kesedot. begitu kita bersihin vakum, kesedot. Bekas ada tikus yang jalan atau dia kencing situ, kita pegang kena. Tapi sejak gara-gara COVID, Dok, udah kebiasaan di mobil sama itu yang jelas sering itu di mobil kan. Dokter lihat kan kalau saya nyetir kan. Begitu habis ambil duit kasih tukang parkir langsung pakai hand sanitizer. Ya. Artinya virus-virus semua tuh tetap matinya sama hand sanitizer ya. Sama. Nah sekarang siapa yang beresiko terkena hantavirus dari rodent tadi? Pekerja kebersihan, Dok. Jangan. Kamu punya rumah aja, di rumahnya ada tikus itu udah potensi orang yang kena. Sekarang pertanyaannya begini, yakin nggak di rumah nggak ada tikus? Yakin ada tikus, Dok. Lah ya itu makanya kalau ada tikus kan kemungkinan kena kan. Nah jadi kalau punya rumah, usahakan supaya tikusnya dibasmi. Nggak bisa tuh tikus. Ya Mesti kan, pakai profesional. Jadi kita nih ya, ini saya cerita pengalaman saya nih, Dok. Rumah saya udah pakai mouse repeller yang elektronik tuh, nggak mempan. Ya tikusnya pintar lagi. Nah, pakai perangkap, ketangkap beberapa kali, nanti Tetap ada. Tetap berapa bulan lagi ada lagi. Terus aja gitu mau pakai apa obatnya, pakai apa caranya, Enggak, makanya balik lagi. sekarang pertanyaannya begini, itu di film Tom and Jerry nggak bisa tuh yang punya rumah itu mengontrol itu. Satu-satunya kan dia sediain itu si kucing itu. Si Tom. Nah ya biar buat kejar-kejar si Jerry kan. Tapi dengan cara seperti itu cuma mencegah supaya dia tikus nggak kelayapan di dalam rumah aja. Tapi, Dok, kebayang nggak, Dok? Ngolah Miko nggak berhenti nggak gonggong. Gara-gara? Ada kucing. Oh enggak, jangan lah. Soalnya masalahnya tikus itu ke kucing itu memang musuhnya anjing. Kalau tikus musuhnya kucing. Jadi yang dipelihara kucing. Satu, kalau kamu piara soang di rumah, angsa, itu nggak bakal ada tikus, enggak? Saya mau beli jangkrik aja, Dok. Satu, yang kedua piara ular. Nggak ada tikus, enggak? Biawak juga. Ya, nah jadi itu salah satunya itu, makanya kan ada orang bilang, ini di Jakarta nih di got-got tuh banyak biawak. Bagus, biawak itu kan makanan tikus, sehingga tikusnya tidak berkembang biak. Tapi sekarang sebenarnya ada beberapa metode, Frankie. Itu tadi salah satunya yang biologis itu adalah piara jangkrik. Kalau ada suara jangkrik, tikus itu kabur. Terus apa lagi? Ada yang pakai ultrasound. Nggak mempan, Dok. Ya nggak tahu, tikus pintar kan, makanya kan saya bilang tikus itu pintar. Jadi pakai ultrasound. Apalagi? Terus nih ya ada satu kaleng semprotan kayak Pilox gitu ya. Itu disemprotin. Saya buat mobil tuh. Biasanya bagian mobil, mesin saya semprotin supaya nggak ngerusak kabel-kabel. Pakai itu juga bisa kali, Dok. Baunya bau serai. Ada juga dia tuh ya aja nih, pokoknya itu bisa lah, nanti cari bagaimana caranya membasmi tikus dalam rumah. Ada berbagai cara. Tapi juga bisa pakai kimiawi, Frankie. Tikus itu paling nggak suka sama bau amoniak. Bau kentut. Kencing. Oh, bau kencing. Amoniak ditaruh di pelosok-pelosok, di Bau ujung-ujung. kentut tuh H2S ya, Dok ya? NH3. Nggak, kalau yang bau kentut H2S ya. Ini NH3 itu tikus nggak bakal betah, dia akan kabur keluar rumah. Tapi yang paling penting adalah di rumah itu jangan pernah ada sisa makanan tercecer di mana-mana. Itu. Jadi kalau ada bekas makanan dibuang di tempat sampah tuh harus cepat-cepat dibuang ke itu mancing ya. di luar. Ya. Mancing tikus ya. Karena tikusnya ada makanan banyak gitu. Tikus tuh tidak akan betah kalau nggak ada makanan. Gitu. Nah jadi itu satu, membasmi tikus.
Yang kedua, kalau kita udah tahu di rumah ada tikus, tidak boleh disapu. Karena Dipel. disapu itu membuat itu dia ini tidak boleh disapu, tidak boleh divakum. Dan kalau lagi bersih-bersih gudang itu biasanya yang potensial itu ya, yang pertama rumah berantakan, tinggalnya di kompleks yang padat, itu kan tikusnya pasti banyak kan. Itu ada gudang, tempat kosong, ruang kosong, atau tempat berantakan. Makanya jangan bikin berantakan. Kalau berantakan, tikus itu nggak betah kalau di situ rapi. Yang saya nggak ngerti itu dok, kadang kan di langit-langit tuh dok, di langit-langit gubrak tikus. Ya karena di daerah situ pasti ada makanan. Nggak ada makanan. Di tempat lain dibawa ke situ kali. Ya nggak tahu lah, tetapi di sini tuh basmi tikus, ya apapun caranya. Kemudian kalau udah ketahuan ada tikus tuh nggak boleh disapu, nggak boleh divakum. Kalau tempatnya itu kira-kira kita lihat tuh ada tai tikus, ngebersihin tai tikus itu ada caranya, Frankie, supaya hantavirusnya kagak berantakan. Diapain? Serok. Di spray yang berak tikus atau segala macam, apa berak pasti ada kencing kan? Di spray pakai Baiklin. Pokoknya kalau kan bleaching. Oh, karbol, bukan hanya karbol tapi itu Baiklin lah yang ada kayak gituan. 1 Kaporit. ditambah 9 air. Di bleaching habis. Itu bisa ngelunturin si hantavirusnya dok ya? Dilap sama lapnya kemudian dibuang. Dan jadi kalau kita jadi nggak boleh lapnya dipakai lagi dok ya? Kalau kita menghandle itu harus pakai APD, masker, sarung tangan. Dan satu, kalau kita sendiri kalau habis handle gitu kita mesti cuci tangan pakai sabun. Ya kalau yang kayak gitu mah. Tapi kan ada orang yang memang kerjaannya berurusan sama kayak gituan. Apa? Tukang bersih-bersih gudang. Orang yang sampah. Dan satu ada itu apa, pembasmi tikus. Kan ada pekerjaan yang pembasmi tikus. Di rumah kita ada tikus, kita panggil profesional akan beresnya, mereka itu potensi untuk kena. Orang yang senang berburu atau berkemah masuk ke hutan-hutan, itu potensi dia untuk kena. Dan kalau orang yang memang kerjaannya seperti itu, atau orang yang kerja di kapal di bagian di bawah itu, orang yang seperti itu mesti ngecek. Kalau dia habis begitu terus tiba-tiba keluar gejala yang aneh-aneh, ke dokter. Atau dia general check up secara rutin. Nah sekarang dok, sebenarnya sih hantavirus itu udah ada antivirusnya loh sih? Tidak ada. Nah itulah yang dicurigai, bahwa itu sengaja ada orang yang sengaja bikin antivirus vaksinnya, dan itu dia nyebarin itu gitu loh. Isunya kan kayak begitu. Nah sekarang kalau misalkan orang terkena hantavirus tuh, taruhlah yang paling kejam si Andes tadi, nyembuhinnya pakai apa? Nah kalau dia datang ke rumah sakit, makanya kan diperiksa kan, ditanya kerjaannya, gejalanya, karena sekarang hantavirus itu sudah ngetop. Dokter itu sudah dikasih tahu. Kalau ada orang pernah kontak sama tikus, riwayat kena kontak sama tikus, harus periksa, di check up. Pertama dia punya kontak, ada gejala yang kira-kira mirip, dia harus diperiksa, periksa darah. Nah periksa darah diperiksa ginjalnya bagus nggak, livernya bagus nggak, karena kan dia bisa ngerusak macam-macam. Diperiksa, terus kemudian diperiksa antigen, ada antigen antivirus nggak di dalam darahnya. Kalau ada berarti pernah tertular dia. Ya. Terus di ronsen, kalau di ronsen sama seperti COVID, putih semua. Diperiksa fungsi ginjalnya, kalau fungsi ginjal jelek, ada perdarahan di dalam tubuhnya, kadang-kadang kencingnya itu bisa merah, berdarah, ya berarti kena yang tipe yang Asia. Nah kalau ada, misalnya kalau yang seperti kena yang ke paru, ya mestinya dikasih oksigen, respirator. Kalau yang ke ginjal, cuci darah. Walaupun orang itu sudah terpapar virus nih dok, kalau ditangani dengan benar, ada kemungkinan selamatnya juga gede ya dok ya?
Selamat gede, tetapi tergantung strain-nya. Kalau kenanya yang strain pneumonia kan 38-60% meninggal. Artinya tetapi paling kering kan dia bisa dicegah lah, maksudnya dibantu. Tapi kalau yang kena yang strain yang itu ya lebih rendah kemungkinannya. Tapi kan masalahnya begini, diagnosis pastinya bukan dari antigen, tetapi PCR, sama seperti kayak COVID. Di PCR positif, ya berarti hantavirus. Oke, berarti ini nggak jauh-jauh juga dari kekebalan tubuh kita nih, Dok. Kalau kekebalan tubuh kita bagus, kena hantavirus, kemungkinan udah bisa ditangani sama Nah badan sekarang sendiri kan. pertanyaannya begini, kalau kena hantavirus gampang nggak nular? Misalnya saya kena, saya serumah sama kamu, gampang kena nggak? Enggak, Kenanya Andes nih? enggak. Tidak. Dia itu hanya bisa kena orang yang kontak erat dan jangka panjang. Oh, kirain Jadi jawabannya. artinya satu kamar misalnya suami istri itu gampang kena. Tapi kalau kok suami istri terus pembantu nggak bakal kena tuh pembantunya. Ada kecualinya, kamu jangan ketawa lah lagi. Kan ada. Enggak serumah kan, misalnya kayak saudara kan kamarnya beda, itu nggak bakal kena. Kan ada film apa Iparku ada apa, pembantuku ada apa kan. Enggak, tapi jawaban saya, Dok, kalau Dokter Jaya sama saya serumah, enggak. Saya jarang keluar kamar, Dok. Saya kalau udah di rumah di kamar Enggak, itu terus. jadi dia hanya kontak erat dan jangka panjang. Jadi nggak gampang menular seperti itu. Tetapi sekarang karena ini sudah booming seperti itu, sekarang nih dari Depkes itu sudah langsung bilang, Indonesia ada nggak? Tidak ada katanya. Tetapi kemudian dikoreksi kan ada 23 orang, tapi 23 strainnya beda. Selama ini selamat semua, tidak ada masalah. Tapi sekarang kalau ada orang kontak dengan tikus, masuk ke rumah sakit udah pasti 2 yang dicek, leptospirosis sama hantavirus. Jadi sekarang lab-lab juga sudah mempersiapkan lab-lab segala macam sehingga nanti kalau diperiksa PCR juga udah bisa gitu loh. Ngomong-ngomong masalah lab, kemarin saya diajak keliling tuh ke FK Gunadarma, Fakultas Kedokteran Gunadarma. Labnya keren, Dok. Dan labnya keren bukan soal lab lagi. Lab itu yang utama adalah manpower-nya. Ada nggak manpower yang keren yang bisa menjalankan lab itu? Kemarin kebetulan lagi nggak dipakai. Jangan-jangan nggak dipakai terus lagi. Pakai Nggak, tapi saya nggak tahu. Tapi maksudnya gini, kalau saya lihat lab, saya nggak lihat labnya. Terus siapa yang tanya yang kerja siapa, berapa banyak, dan mereka profesional nggak? Karena itu lebih penting daripada alat, Franky. Alat itu adalah nomor 2 setelah manpower. Oke, nah balik pada kesiapan di Indonesia, ada, Dok ya. Kita kalau terlalu jauh ke luar negeri kan, kita Indonesia artinya udah lebih siap nih, Dok ya. Udah siap, karena kemarin pengalaman dengan COVID itu lab PCR kan banyak di mana-mana. Udah banyak. Tinggal chemicalnya disiapkan. Cuman mungkin kalau yang perisainya nggak semua lab itu bisa periksa PCR itu bisa periksa itu, karena ada satu poin tuh yang harus disiapkan. Namanya primer. Salah satu chemical primer yang bisa mendeteksi hantavirus. Nah, primer itu masih ada. Kalau mahal ada, ya mahal lah. Mahal namanya ya? Kalau mau beli begituan kan mesti dibikin, dipesan. Jadi sama seperti gini, saya bisa masak masakan Jepang, tetapi di situ nggak ada bumbunya kan nggak bisa. Bumbunya itu masih ada, tapi saya bisa masak gitu loh. Di Indonesia yang bisa masaknya itu mungkin banyak. Lab-lab itu semua bisa. Yang lab PCR ya, yang bekas COVID kemarin. Tapi kan chemicalnya, misalnya kalau masakan Jepang mesti ada norinya, mesti ada apanya lah segala macam. Kecapnya aja udah beda. Iya, nah itunya harus ada. Jadi sekarang kalau ya dipersiapkan seperti itu ya mestinya disiapin, dan itu biayanya ya mesti effort khusus lah untuk sekarang kita balik pertanyaan saya, Dok. Indonesia bagus nih, udah siap. Kalau kita mau keluar negeri, yang rada aman atau yang paling tidak aman negara mana? Enggak, pokoknya bukan soal negara itu. Jadi kalau ke Amerika, seluruh dunia tuh ada hantavirus. Amerika Utara, Laten, Amerika ya? Tengah, Amerika Selatan ada. Di Asia ada, di Eropa ada hantavirus tuh ada. Cuman masalahnya, ya ada sih ada, tetapi kita nggak usah terlalu takut juga. Penyakit-penyakit lain yang lebih penting juga banyak kok. Ya kecuali kayak COVID gitu, tiba-tiba jumlahnya banyak gitu, baru kita khawatir.
Jadi Tapi kayak gini, kalau soal kesiapan begitu, saya sih yakin kalau namanya kedokteran hewan itu lebih siap dari kita karena itu adalah penyakit hewan. Artinya mungkin kalau lab-lab laboratorium hewan itu mungkin mereka lebih siap daripada laboratorium manusia karena yang manusia itu kan nggak prioritas. Waktu COVID kemarin kan prioritas karena banyak kan korbannya. Hantavirus tuh manusia nggak banyak. Jadi ini harus banyak dibantu sama dokter hewan juga dong dok ya? Atau enggak? Ya enggak juga. Yang lab manusianya juga harus disiapin kalau buat siap-siap. Tapi kan pasti maksudnya mungkin ada 1 atau 2 lab itu yang prioritas bisa periksa hantavirus gitu. Jadi kita tahu. Misalnya contoh waktu flu burung waktu itu. Flu burung merebak itu. Ambil sampel iya, kirimnya ke Hong Kong lagi. Hong Kong yang bisa meriksa. SARS kirim ke Hong Kong. Tapi begitu COVID nggak bisa begitu dong. Itu kan jadi mahal harganya, makanya dibikin lab-lab di sini. Dan kemudian kan itu kan orang ngomong siapa tuh yang bikin lab gitu kan. Ada kemudian isu-isu macam-macam. Wah ini dia mau ngambil keuntungan dengan cara bikin lab di Hampir mana-mana. semua lab pada ini cerita nih dok, ada yang ngomong kenalan saya. Dia sekian lama punya lab. Ya begitu-begitu aja dok. Begitu ada COVID 3 bulan bisa bikin lab baru lagi. Iya, soalnya gitu tadinya tuh ya di awal tuh COVID tuh labnya cuma lab tertentu doang yang bisa. Dan itu harganya mahal dan waktunya lama kan, periksanya bisa berapa lama, sebulan, 2 bulan gitu ya. Berapa minggu gitu. Lama-lama makin gitu, lama-lama ada lab sekian jam, lab 1 hari gitu kan ada. Ya itu memang menguntungkan dan itu labnya kan dari mahal terus kemudian jadi murah karena persaingan banyak lab yang bisa kan. Ini yang lucu waktu COVID kemarin dok. Jangan kalau bilang lucu lah. Kalau kita ke Bali dok, di pinggir jalan tes COVID PCR, tes COVID PCR. Toko aja bisa layanin kayak gituan. Ya, di rumah sakit juga kan, rumah sakit ini utama di sini tuh ada bedeng, di bedeng bisa COVID. Enggak, ini kalau dokter Jaya ke Sunset Road kan itu banyak tuh toko-toko itu melayani periksa tes COVID. Sebenarnya yang gila gak? Enggak gila ya? Enggak. Yang tes COVID itu yang dilakukan mereka ngambil sampel, ada lab rujukan yang dikirim ke situ. Cuman dia punya pengangkutan cepat, jadi sekian jam langsung telepon positif negatif kayak gitu-gitu lah. Dan jangan salah, pada waktu itu juga banyak lab-lab bodong, Rengi. Positif negatif suka-suka dia aja. Nggak diperiksa benar, Rengi. Nah sekarang kalau kamu orang periksa tes PCR COVID dibilang positif negatif kan suka-suka aja kan. Yang jelas kalau saya kan ada sinus di sini dok, jadi saya selalu bilang jangan terlalu dalam ya, udah cuma di ujungnya doang. Enggak, kamu beruntung karena hidung kamu nggak pesek. Kalau mau stres dia stres, hidungnya pendek, dicolok sakit tidak bisa. Ya kalau itu kan ya itu kodrat. Oke, jadi artinya kan si hantavirus ini dok, itu baru boleh dibilang bukan barang baru tapi istilahnya nggak terlalu barang baru kemasan baru, barang lama kemasan baru. Bukan gitu ngomongnya dok. Apa? Stok baru muka lama. Nah jadi kalau stok baru muka lama untuk orang-orang yang memang sering ke tempat begituan tuh tahu. Nah, jadi artinya nih dok, si hantavirus ini nggak usah terlalu kita heboh banget lah dok ya? Enggak, ya kecuali kalau ada ketemu di sini ketemu ada orang kena gituan masuk rumah sakit terus kemudian gawat dan ternyata strainnya strain Andes, nah itu baru masalah. Kenapa saya bilang nggak usah heboh banget? Karena ternyata dia kan udah lama berada di kita nih dok, dan kita baik-baik aja gitu kan, nggak terlalu istilahnya wah terpapar. Enggak, nih. Tetapi begini Frankie, ada satu hal ya yang kita selama ini tuh tidak terlalu aware. Ini gampang nular dalam arti kata kan tikus ada di mana. Kita kadang-kadang lihat itu ada tai tikus ya. Oh ada tai tikus, bersihin disapu. Nah itu kan kita mesti hati-hati. Penanganannya harus benar maksud dokter Jaya. Ya. Jadi dan kita tahu kalau misalnya kayak gitu-gitu, kayaknya nih kita takut nih misalnya alat-alat makan dan segala macam kadang-kadang gitu, jadi kita lapin sama bleaching itu kan, larutan 1:9 air. Kaporit kan ya? Iya kaporit. Itu ya? Hipoklorit.
Hipoklorit. Hipoklorit itu satu bagian ditambah 9 air. Nah itu dipakai buat lap meja, lap piring segala macam. Kadang-kadang misalnya ada piring kita taruh di bawah gitu, kalau kena tikus kan bisa aja kan. Nah itu dikasih dilapin begitu, biarin 5 menit 10 menit, habis gitu baru dicuci pakai sabun. Kalau di rumah saya sih udah cuci piring, taruh tempat rak piring kan ya, atau lemari piring ya. Maka dicuci dulu. Iya, dicuci dulu memang pakai sabun, tapi jangan lupa. Dan satu, biasakan tuh kita cuci tangan. Dan satu, kalau tangan kotor nggak cuci gitu, jangan pegang hidung, mata dan mulut. Karena itu salah satu ininya, persis kayak COVID lah. Kayak COVID ya. Jadi artinya ya memang mesti dijaga lah. Jadi jangan ngelihat tai tikus, wah kita gini. Sama seperti waktu leptospirosis kan. Kalau banjiran, ya mbok ya jangan main-main air hujan. Main kerobok-kerobok itu tuh hantavirus tuh Franky, dan leptospira. Jadi sekarang kalau di Depkes sih bilang bahwa kalau ada orang yang diduga leptospirosis kontak dengan tikus, yang diperiksa itu 2, hantavirus dan itu. Itu awareness seperti itu. Jadi dokter-dokter udah dikasih tahu. Oke, jadi nggak terlalu kita heboh. Ya tapi perlu dibicarakan karena itu menyangkut. Tapi yang tadi saya bilang jangan pelihara tikus di rumah. Tapi jangan salah ya, kadang-kadang kita tidak sadar, Feng, di rumah tuh kita pelihara tikus loh. Bukan piara, dia datang sendiri. Bukan tikus, jenis-jenis rodent. Piara kelinci, piara marmut, piara hamster, itu kan golongan sama, golongannya. Jadi kalau satu kena, semuanya bisa kena. Saya kan banyak orang piara hamster dipegang-pegang dan segala macam. Kalau dia kena hantavirus, kita kan juga kena, Feng. Iya ya. Iya, nggak itu maksudnya contoh. Tapi gitu ya harus diperlakukan dengan benar lah. Cuman orang kan kadang-kadang suka, wah disapu-sapu, kebul gitu loh. Apalagi kalau lagi ngebersih-bersih gudang. Satu, rumah jangan berantakan. Jangan sampai ada ceceran makanan terletak di mana-mana, itu mengundang tikus. Dan satu, kalau isi saya itu biasanya pintu kan pakai tutup. Jadi kalau orang buka pintu harus segera ditutup, jangan sampai ada tikus masuk. Tikus masuk satu udah dia bersarang di dalam. Itu. Katanya kalau tikus kalau ketangkep jangan dimatiin, Dok. Jangan dipelihara. Kepalanya dicat pakai putih. Hah? Kabur tikus lainnya. Hah? Kenapa? Disangkai PM katanya. Oke, Dok. Jadi si hantavirus ini ya karena dokter seorang ahli kesehatan jadi udah tahu ya. Kalau saya pikir ini barang baru tadinya, Dok. Enggak. Baru populer. Stok baru muka lama. Selain itu, Dok, jadi apalagi, Dok, bahwa kita jangan piara tikus, pembersihannya harus benar, jangan bergaulnya suka juga. berceceran makan di mana-mana. Oke. Jadi habis makan, kalau ada habis pesta atau apa cucur, cepat-cepat disapu bersih jadi. Tapi tikus tuh benar-benar deh. Bayangin berapa kali ya di restoran-restoran bintang 5, di hotel-hotel bintang 5 saya ngeliat tikus. Iya, kita kalau mau malam-malam ya cik. Saya nggak mau ngomong deh hotelnya mana atau itu, tapi ini bintang 5. Ngeri kan? Bahwa itu bintang 5 aja itu banyak itu tikus. Kan di kapal pesiar mewah ada. Bisa. Jadi ya susah lah, yang namanya tikus itu susah. Makanya kalau di dalam zodiaknya Cina ya, tikus itu nomor 1, Franky. Dokter Jaya kan? Itu nomor 1. Kenapa? Jadi ngadalin si kerbau. Nah ya dia pintar. Berlomba, dia ikut kerbau, begitu sampai deket finish dia lompat. Nah dia jadi nomor 1. Jadi artinya tikus nggak bisa dilawan, Franky. Dan kalau dibanding-bandingin, misalnya manusia itu jumlah manusia 7 miliar, tikus mungkin 2 atau 3 kali lipatnya, mungkin lebih banyak lagi. Sama seperti serangga, Franky. Nggak mungkin ada itu nggak ada serangga, ada pasti. Dan tadi dokter Dia sebutin pemangsa tikus jangan dibasmi. Ya. Jadi kalau punya biawak, pigot, biarin aja. Biawak itu nggak ganggu sih. Enggak. Tapi dia akan makmur kalau banyak tikus. Iya. Jadi kecil bisa jadi gede itu di got. Ada berapa orang kan yang komplit. Wah ada biawak, biarinin aja, biawak itu pemangsa tikus. Karena kalau enggak rumah kita penuh tikus. Itu makanannya dia. Dan iya bisa ngatasin sama si kucing-kucing udah pada takut sekarang. Kucingnya tidak terdidik, Franky. Kucing yang dulu terdidik untuk mainin tikus. Kalau sekarang enggak. Dia udah banyak nonton film Tom and Jerry, dia udah kapok nggak bisa menang. Jadi dia
Ya sekarang nggak ada sekolah kucing sih, kalau anjing ada sekolahnya tuh. Nggak ada. Kalau di Tom and Jerry ada sekolahnya, Franky. Kucingnya itu sekolah bagaimana cara nangkep tikus, tapi nggak pernah berhasil. Tikusnya lebih pintar lagi. Karena yang bikin ceritanya emang mau menangin si tikus. Oke dok, jadi artinya ini hantavirus tetap kita harus waspada lah dok ya intinya ya. Dan nggak usah terlalu heboh walaupun istilahnya ada yang mematikan gitu dok ya. Gitu dok. Ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!